Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Syafi'i, anak 11 dari Prodi D4 LJ Teknik Elektronika, PENS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AI sederhana yang saya buat. Model AI ini digunakan untuk mendeteksi sinyal feedback dari sonar, apakah benda yang deteksi itu adalah batu atau besi. Yang saya gunakan Panda dan Keras yang merupakan bagian dari TensorFlow dan Scikit-learn. Kemudian tidak lupa saya menggunakan library NumPy, Matplotlib, dan Math. NumPy ini untuk komputasi matematika, ini Matplotlib untuk menampilkan grafik, dan Math ini juga operasi matematika. Di sini kemudian saya mengimport dataset yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan dataset sonar.csv yang kemudian saya simpan pada variabel data frame. Jadi terdapat variabel dataset yang akan menampung value dari data frame. Kemudian value dari dataset tersebut disebut lagi menjadi bagian X dan bagian Y. Bagian X ini adalah bagian parameter yang digunakan untuk mendiagnosis apakah parameter yang akan diinputkan itu termasuk parameter yang menguji batu atau besi. Sedangkan variabel Y ini adalah hasil dari diagnosis parameter X ini. Dan ini adalah isi dari variabel Y, di mana R ini untuk mewakili batu dan M ini untuk mewakili besi. Nah, di sini saya akan mentransform menjadi sebuah bentuk integer, yaitu 1 dan 0. Jadi ketika nilai output dari model itu adalah 1, berarti sonar itu mendeteksi batu, dan apabila output dari model ini adalah 0, berarti sonar itu mendeteksi besi. Nah, di sini saya akan melakukan split data. Dari dataset yang saya buat tadi, saya split menjadi dua kategori, yaitu untuk kategori training dan kategori test. XDR dan YTR ini untuk menyimpan variabel, menyimpan data dari dataset yang akan digunakan untuk mentraining model, dan XTS dan YTS ini adalah menyimpan data dari dataset yang akan digunakan untuk memvalidasi atau mengetes model yang akan kita buat. Di sini karena dataset saya ini urut dari batu dan besinya, maka saya shuffle atau acak supaya masing-masing variabel training dan variabel test tadi mendapatkan nilai sebaran yang sama, yaitu mendapatkan data yang dapat memprediksi batu dan besi, sehingga nanti model dapat mempelajari dengan optimal. Jadi untuk training tersebut memiliki 80% dari dataset, dan untuk variabel test memiliki sekitar 20% dari dataset. Dan ini adalah output yang akan diberikan kepada model. Ini dari variabel train, dan ini adalah output yang akan digunakan untuk tes model. Dan ini adalah untuk keperluan tes. Jika kita lihat dalam grafik, sebarannya sudah cukup seimbang antara 0 dan 1, atau antara parameter yang mendeteksi batu dan parameter yang mendeteksi besi dari sisi training dan sisi tes. Kemudian mulai membuat model. Di sini model yang saya gunakan memiliki 3 layer dengan layer input memiliki input 60 dim. Kemudian node yang digunakan adalah 240. Pada hidden layer node yang digunakan adalah 140, dan pada output layer node yang digunakan adalah 1. Kemudian model tersebut dikompil dengan loss binary contraception. Jadi output dari model ini hanyalah angka 1 atau 0, yaitu
1 untuk mendeteksi bahwa permukaan itu adalah batu, dan 0 itu adalah mendeteksi bahwa permukaan itu adalah besi. Jadi ketika ada data yang diinputkan sebesar 60 parameter, nanti model ini akan memprediksi bahwa output itu adalah batu atau besi. Kemudian mulai melakukan training dengan fungsi model fit dengan epoch 50. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk training datanya akurasinya mencapai 100%, namun ketika dites atau divalidasi akurasinya hanya mencapai 90%-an saja. Dan untuk loss-nya, untuk training loss sangat kecil sekali, namun untuk ketika divalidasi loss-nya itu mencapai 1,7-1,8. Di sini saya akan menampilkan prediksi perbandingan antara nilai sebenarnya, nilai tes, dan nilai prediksinya, supaya kita bisa mengetahui keakuratan dari model ini. Di sini ada beberapa data yang akan saya sampel dan ditampilkan. Nah, ini adalah actual value. Actual value ini adalah data dari data tes. Nah, berarti ini adalah merupakan data dari dataset. Dan ketika kita uji model tadi menggunakan data ini, outputnya adalah TA predicted ini. Jadi ketika pada data tadi outputnya seharusnya 1, di sini pada data 0 juga 1, dan seterusnya. Nah, di sini pada 3 data pertama masih sama, data keempat juga masih sama. Nah, pada data kelima ini terlihat bahwa ada perbedaan. Pada actual value-nya adalah 0, namun pada prediksinya adalah 1, sehingga model ini gagal mengklasifikasi dengan benar atau gagal memprediksi dengan benar data pada data kelima. Namun setelah itu datanya modelnya dapat dengan benar memprediksi. Lihat bahwa outputnya sama. Nah, dari model yang saya buat ini memiliki akurasi sekitar 92% dan loss-nya sekitar 17%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.